Meski mahal, Manchester United berminat pada bek Benfica ini. Ada informasi terbaru seputar aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dikabarkan berminat untuk merekrut Antonio Silva dari Benfica. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United berencana membeli bek tengah baru. Tim berjuluk Setan Merah itu kekurangan bek tengah, karena Rafael Varane dikabarkan akan cabut di musim panas nanti. MU dikabarkan akan fokus mencari bek tengah muda. Mereka ingin berinvestasi pada bakat istimewa yang bisa jadi pilar pertahanan mereka selama bertahun-tahun ke depan. Dilansir Sky Sports Germany, MU mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka berminat untuk merekrut Antonio Silva dari Benfica. Menurut laporan tersebut, Manchester United terkesan pada permainan Silva di Benfica. Sang bek sudah 2 tahun ini mengawal lini pertahanan AS Aguias. Padahal usianya tergolong masih cukup belia. Permainannya juga sangat stabil untuk pemain seusianya. Erik ten Hag menilai sang bek bakal jadi dinding yang kokoh untuk lini pertahanan Setan Merah. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa transfer Silva baru bisa terjadi di musim panas ini. Benfica sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait sang bek. Mereka memastikan bahwa Silva tidak boleh cabut di musim dingin ini. Lain ceritanya di musim panas nanti, Silva dikabarkan akan diizinkan pergi selama ada tawaran yang bagus untuknya. Manchester United juga dilaporkan perlu keluar uang yang sangat banyak untuk merekrut Silva. Sang bek dikabarkan punya klausul rilis sekitar 120 juta euro di kontraknya bersama Benfica saat ini. Erik ten Hag selalu selamat, kala beruntun, isu dipecat, MU langsung menang. Erik ten Hag masih cukup beruntung bisa duduk di kursi pelatih Manchester United. Skenarionya hampir selalu sama, MU menelan kekalahan buruk, isu pemecatan muncul, tapi setelahnya MU langsung menang. Kondisi semacam itu sudah terjadi sejak awal musim 2023/2024. Performa MU tidak sebaik musim lalu, ketika mereka bisa bersaing di 4 besar. Sekarang, MU sedang tertahan di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris. Posisi Erik ten Hag pun tidak benar-benar aman, tapi juga tidak sepenuhnya terancam. Dia masih kesulitan menemukan tim terbaiknya, belum lagi mempertimbangkan badai cedera yang menyerang MU beberapa bulan terakhir. Situasi ten Hag pun diperhatikan oleh pakar Premier League, Paul Merson. Menurutnya, kinerja ten Hag di MU jelas tidak cukup bagus. Merson melihat bahwa MU masih sangat tidak konsisten. Faktanya, dari total 30 pertandingan yang ditempuh MU di semua kompetisi musim ini, mereka sudah 14 kali kalah, 3 kali imbang, dan 13 kali menang. Ten Hag telah kalah hampir setengah dari semua pertandingan musim ini. Mereka sangat buruk. Saya tidak terkejut mereka gagal menang atas Spurs akhir pekan lalu. Begitulah kondisi mereka sekarang, kata Merson. Mereka masih tersendat-sendat, MU bisa merah 1 atau 2 kemenangan, tapi setelahnya diikuti dengan beberapa kekalahan dan hasil imbang. Rasanya ten Hag bisa mendapatkan kemenangan di waktu yang tepat. Dia bisa mengamankan kemenangan tepat ketika perlu mengamankan posisinya, tutupnya. Lagi, Fabrizio Romano spill target transfer Manchester United, kali ini bocah 18 tahun. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memiliki informasi terkait aktivitas transfer Manchester United. Ia menyebut bahwa Setan Merah menaruh minat yang serius pada bek Lille, Leny Yoro. Manchester United dikaitkan dengan sejumlah bek tengah baru. Mulai bek tengah berpengalaman hingga bek muda potensial disebut-sebut jadi target transfer Setan Merah. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Prancis. Mereka berminat membajak Leny Yoro dari Lille. Menurut laporan Romano, Manchester United mempertimbangkan serius untuk memboyong Yoro ke Old Trafford. Erik ten Hag sudah mendapatkan laporan terkait sang bek. Ia debut di tim utama Lille di usia 16 tahun, dan saat ini ia sudah 2 tahun mengawal pertahanan Lille. Sang bek juga disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Virgil van Dijk, sehingga ten Hag antusias untuk memilikinya di musim panas nanti. Romano juga membeberkan bahwa Yoro juga tertarik untuk bermain di luar Prancis pada musim panas nanti.
Sang bek ingin menjajal bermain di liga yang lebih kompetitif. Sehingga bermain di Premier League masuk dalam agendanya. Jadi ia dan sang agen akan menunggu tawaran yang masuk dan akan mempelajari tawaran-tawaran tersebut. Kontrak Yoro Lyle akan habis di tahun 2025 mendatang. Dengan sisa kontraknya yang tidak terlalu lama, Setan Merah dilaporkan bisa merekrut sang bek di kisaran 25 juta euro. Kapan bisa berharap Manchester United main lebih baik? Inkonsistensi masih jadi masalah besar Manchester United musim ini. 2-3 laga mereka mungkin main bagus dan menang, tapi setelahnya langsung kalah mengecewakan. Kondisi semacam itu sudah terjadi sejak awal musim 2023-2024. Performa MU tidak sebaik musim lalu, ketika mereka bisa bersaing di 4 besar. Sekarang, MU sedang tertahan di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris. Performa tidak konsisten ini membuat posisi Erik ten Hag tidak aman. Isu pemecatan sempat menguat, tapi kemudian MU main cukup bagus dan menang. Siklus yang sama kembali terulang. Meski begitu, bukan hanya ten Hag yang bisa disalahkan untuk masalah MU saat ini. Para pemain pun tidak bisa bermain apik secara konsisten. Situasi MU juga diamati oleh pakar Premier League, Paul Merson. Menurutnya, saat ini PR terbesar ten Hag adalah membuat pemain tampil konsisten. Saat ini mereka bisa main bagus di satu laga, tapi langsung mengecewakan di laga berikutnya. Para pemain mereka masih naik turun. Mereka bisa begitu bagus di satu momen, tapi kemudian merosot jauh. Mereka bisa mendapatkan rapor 9 dari 10 di satu pekan, tapi di pekan berikutnya bahkan tidak sampai rapor 5, ujar Merson di Sky Sports. Ten Hag harus mencari cara untuk membuat pemain-pemain itu tampil konsisten. Saat ini jelas konsistensi itu tidak ada. Jadi, kapan Anda bisa mulai mengharapkan hal yang lebih baik dari mereka? Saya kira sekarang hal itu sudah basi, tandasnya. With all the emotions I built up inside, oh why?